bersahaja, penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu, ya ngopi helu. Tadi sempat denger juga bakal ditwist beberapa, jadi kayak ada pendekatannya masakan Thailand, ada yang Itali. Pengen tahu sih rasanya gimana caranya makanan hutan dan tradisional itu ditwist dengan teknik yang dari luar gitu. Dengan adanya Majatambi ini kan Yeri itu maunya seperti oke loh, ini loh makanan Dayak yang bisa kita elevate lagi. Semoga Majatambi lebih maju ke depan dan lebih memperkenalkan masakan-masakan Dayak. Untuk Majatambi sukses terus, tetap konsisten sama visi misinya. Keren. Kalian keren banget bisa mengangkat masakan Dayak lagi, memperkenalkan kembali. Makanya aku jauh-jauh datang dari Jakarta untuk support. Ternyata bisa loh makanan-makanan Palangkaraya jadi kayak lebih fancy, lebih menggugah, lebih unik, lebih berbeda. Jaya, jaya, jaya! Halo. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi di Ngopi Helu untuk hari ini dan ada Cacan, ada Rina. Ya, betul sekali. Ada juga Siapa? Ada siapa? sebentar saya mengingat dulu namanya, saya cuma ingat dia adalah yang hobi masak, hobi ngulik, hobi bikin makanan enak. Iya, hobi jalan jauh-jauh dia. Hobi jalan jauh juga. Ada Yeri Sevina Ada Luari. Lagi. Apa kabar Yeri? Baik. Yeri dengan dunia masak-memasak ya? Iya. Sekarang? Masih dari dulu sampai sekarang? Dari 2016. Oke. Dari 2016. Yari dulu pernah datang ke sini tapi waktu itu masih dengan usaha mikro ya. Yari ya sekarang balik lagi dengan Puji hal Tuhan, yang lebih puji Tuhan. besar, lebih wow lagi, lebih menggemparkan loh. Apa yang menjadi seorang Yeri di tahun sekarang? Ini sebenarnya kan kalau memasak itu adalah Passion. passion. Apa detail yang lebih menarik ketika memasak ini? Apakah ada bumbu baru, menu baru? Bisa item baru? memberikan makanan enak sih sebenarnya. Oke. Dengan melalui perjalanan-perjalanan panjang yang sudah aku lewatin, jalan dari Sabang sampai Merauke, dapat referensi Iya. yang bisa aku kembangin, yang bisa aku kombinasikan dengan masakan khas daerah sini. Kalimantan Tengah ya. Iya, dari bahan-bahan Kalimantan Tengah dipadukan dengan gaya-gaya entah itu Thailand, entah itu dari daerah lain yang ada di Indonesia. Oke. Tapi pemirsa Ngopi Helu ini penting banget nih. Tadi barusan itu kan bahannya dari Kalimantan Tengah ya. Tapi Tapi diolah. olahannya itu secara Asian, secara Italian, Western, ya, Western juga. Bisa. Yes. Bisa. Kalau Bisa kan kita jadikan stick ya. Oh, gitu. Umbut bisa Umbut jadi bisa jadi somtam. bisa. Bisa Sebentar, kan? mohon maaf, Bisa boleh kan? satu persatu Bisa. Ibu. Iya. Dari Kalimantan Tengah ini otentik di Yeri olah itu apa dulu yang pertama? Kita bahas Kalau satu biar kalau paham nih. otentik aku Apa masak lais kah? iya Masak patin lain, kah? tapi Gitu. aku bikin versi rumahan. Oke. Jadi makanan Dayak yang versi rumahan, tapi nanti aku kan elevate jadi versi western. Mungkin daging ikan jelawat aku File. aku file jadi stick. Terus nanti dengan gaya
mungkin sambal kita tapi kita bikin lebih cantik platingannya. Oh, oke. Biar lebih gastronomi lagi. Itu sebenarnya boleh ditanya nih, apakah itu merubah rasa dari ikan tersebut atau menambahkan bentuk? Apa Tidak cocok nggak sih? menambahkan estetika. Estetika. Jadi hanya tampilan yang berubah. Tapi rasa? Tapi Rasa rasa tetap ya? enak, tetap lokal tapi dengan gaya western. Gitu. Oh, oke. Biar makanan kita tuh naik kelas. Oh. Karena selama ini makanan-makanan ini kan cuma ada di warung, rumah makan. Nah sekarang aku mau Ketika di resto gitu? Menyuguhkan? menyuguhkannya di resto Oke. dengan gaya yang lebih cantik platingannya. Nah, ini kan Yari lagi di apa namanya? Di ini ya kemarin aku lihat dia lagi asik banget mengulik tentang bahan dan juga apa namanya? Bumbu-bumbu khas Kalimantan Tengah ya. Nah, itu apakah bumbu yang kita punya di sini tuh nggak ada di tempat lain? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Ada kamu banyak. sampai naik kapal Ada itu banyak. kemarin? Ada banyak. Beri Kemarin beri contoh. Kemarin aku mengajak, kebetulan sebelum resto ini buka, aku membuat nama acaranya Ramu Rasa. Nah, Ramu Rasa ini aku collab bersama Chef Philip yang punya warung SCI, terus juga Chef Desi, KL F&B Director di KL Group, dan sekaligus kitchen konsultanku untuk setup kitchen. Oke. Jadi setelah aku ngobrol dengan Chef Desi aku bilang aku nih ada kerinduan untuk memperkenalkan makanan Dayak, bahan-bahannya, rempah-rempahnya. Aku bilang, gimana kalau kita bikin acara sebelum launching resto? Aku bilang supaya untuk memancing dulu nih orang biar orang tahu dulu nih ada resto Majatambi gitu. Kita bikin acaranya, terus aku bawa mereka ekspedisi ke Desa Tampelas untuk mengenal, langsung melihat orang menangkap ikan yang segar tanpa memancing dengan makanan pancingan itu yang tidak alami. Jadi mereka cuman menyauk, kalau bahasa sini itu menyauk. Langsung menangkap ikan, melihat warga desa menangkap ikan, terus mencari bahan-bahan nih ke hutan. Ada buah rotan kemarin, buah rotan, langsung petik yang tinggi banget itu, mengujuk. Jadi lumayan PR-nya tuh di situ karena kemarin itu juga kebetulan hujan. Kita ketemu namanya teken pare. Apa itu? Teken pare ini penyedap alami orang Dayak Ngaju. Itu apa? Apa Dia daun? bentuknya? Dia apa? daun. Bentuknya apa? Jadi dia akan tumbuh di antara setelah misalkan orang berladang. Orang berladang kan biasa kalau di sini tuh dibakar setelahnya. Setelah dibakar otomatis dia akan subur tanahnya. Nah, di antara bakaran-bakaran itu nanti dia akan tumbuh sendiri. Jadi dia mengambil unsur hara yang tinggi, yang subur itu untuk tumbuh. Bentuknya apa? Bentuknya- Pohon Mungkin nanti ada di video yang Oh, aku iya, oke, kasih oke. atau di Insert. kontennya Resto Majatambi itu ada. Dia kayak daun satu batang aja, dia satu batang, terus dia punya bunga nunjuk ke langit. Jadi namanya tuh selain teken pare itu tunjuk langit. tunjuk. Karena tunjuk bunganya, langit iya, ya? Oke, baik. karena Itu tembak langit. bunganya bukan gini tete Oh, ya, iya. Oke. tapi bunganya nunjuk ke langit. Oke. Jadi Itu namanya dia kecil ya bentuknya bentuknya daun ya? ya berarti ya? Dia daun, Daun. Oh, tapi punya kayak tunas, tunas di tengah, putik gitu, kayak Iya. putik, tapi ngadep ke atas. Dia fungsinya buat apa sih? Banyak khasiatnya ternyata. Apa itu? Kalau dari zaman dulu tuh akarnya bisa jadi bahan kosmetik dan juga untuk ngobatin impoten. Oh gitu. Iya, kalau dulu dipercaya banyak khasiat. Belum Ternyata ada dari- studi yang memang studi ilmiahnya masih belum ada. Cuman itu dipercaya dari dulu mengobati penyakit-penyakit kayak kanker Iya, gitu-gitu. Oh iya. Untuk itu tadi Kayak kalau banyak untuk juga. makanan Oh, oke. Kalau untuk makanan dia daunnya daunnya. penyedap, untuk penyedap. Jadi Jadi MSG. pakai kayak daun MSG. salam gitu ya Kayak dimasukin kemangi ke gitu nggak sih? Enggak, dia kayak kemangi, kayak daun kedondong. Iya. Lebih ke daun kedondong. Jadi dia asem segar gitu, kayak micin. Ada rasa asemnya tuh bukan asem kayak daun kedondong, tapi asam dikit kayak memberi rasa lain di masakan. Jadi Kayak gurih gitu makan ya? soto Iya. dimasukin jeruk gitu nggak berubah? Enggak se-acidity jeruk, tapi dia persis MSG. Iya. Itu susah nggak sih sebenarnya? Maksudnya Agak apakah susah. musiman? Yes, Oke. karena tidak selalu tumbuh dan tidak selalu ada. Kayak kemarin kami ke Desa Tampelas, itu cuman ada
berbeda-beda tanah, jenis tanah. Yang satu yang kering, tanahnya yang agak kering, dia kecil. Oh, kecil. Ketika tanahnya lebih basah yang di dalam hutan, dia lebih besar. Nah, yang aku ketemu sering di pasar, di Kasongan, terutama di kota kelahiranku itu, lebih besar lagi. lebih Karena subur memang tanah ya? unsur hara yang ada di tanah tuh mempengaruhi pertumbuhan. Sama kayak tumbuhan-tumbuhan lain. Kayak bunga. Iya. Cuma di dalam pot dia akan berkembang segitu aja. Tapi kalau dia punya tanah yang luas tidak terbatas, dia akan tumbuh dengan cantik dan besar. Berarti ini salah satu dari rempah alam ya, bahasanya ya, bahan alam. Itu masih bisa didapatkan dengan mudah atau memang khusus banget nyarinya? Lumayan susah. Karena ini di pasar aja dijual nggak sih? harus ke desa apa? Di Kasongan Tempat masih ada, Tempat. tapi ya itu tadi dia tergantung Musim. lagi musim berladang atau tidak. Oke. Sebelum orang berladang, orang kan membakar ladang itu. Iya, Nah di situ dia baru tumbuh. Setelah orang berladang, mungkin dia tidak akan tumbuh di dekat-dekat situ lagi, karena tidak bisa diatur. Dia tumbuh sendiri, tidak dia bisa dari- dibudidayakan. Kayak rumput liar seperti itu Iya, ya? sebetulnya seperti lumpur liar. Tapi ya itu tadi, balik lagi, aku akhirnya juga mengulik hal ini karena Chef Philip ini orang yang sangat antusias masalah masalah bahan. Dia banyak mengambil bahan tuh dari Kalimantan memang. Dibuat dengan style Thailand. Oh, Karena dia yang- beliau pernah bekerja di Thailand, di resto yang Thailand punya. Di sana tuh kayak bumbu juga soal kalau Yes, masakan iya, Thailand. betul. Dan masakan kita Mirip. Mirip, Nah, kan mirip. dia asam manis sama manis iya, gitu. iya. Mirip. Tapi kalau dilihat lagi untuk lebih miripnya tuh ke NTT. Oh ya? Ya, NTT. NTT di Kupang itu mirip sekali rasa asam yang memang benar-benar asam sekali. Itu di NTT. Di Oke. NTT. Ini kalau bicara masalah rempah, selain tadi tunjuk langit tadi, kamu juga menemukan nggak sih begitu rangkaian lainnya di daerah untuk bisa diramu di Kalau yang paling susah ditemukan tuh cuman itu. itu ya? Iya. Itu yang Nah, paling itu tuh susah. muncul nggak sih menunya di Tapi kamu pakai itu nggak di menu resto? Nanti jika bahannya tersedia, pokoknya aku di resto Majatambi ini aku akan menyediakan seasonal, menu seasonal yang menu. misalkan lagi musim buah hutan, aku akan buat itu mungkin diracik sama minuman untuk minuman koktail, mocktail, karena aku rencana mau develop baram. Karena baram ini tuh sebenarnya konotasinya tidak akan negatif ketika kita bertanggung jawab dan tahu batasannya. Tuh, ada takaran yang bisa Yes, yang bisa tentukan. kita Atur olah, ya. iya, diolah supaya tidak membuat mabuk. Iya, iya. Karena baram nih campurannya kalau yang dari Katingan itu dia campurannya tuh rempah. Jadi seperti jamu malah. Kalau aku itu sangat membantu untuk istirahat lebih cepat. Kayak kita capek banget nih, susah tidur. Minum itu aja sedikit udah bisa bantu kita untuk lebih rileks dan buat kita bisa cepat istirahat. Ya kan, Chan? Betul, betul sekali. Pernah. Karena jujur kalau baram Katingan emang good banget sih sebenarnya. Iya. Bener, dari sana tuh best banget karena memang harus pesannya juga agak nunggu lama karena emang Karena diolahnya tuh nunggu proses, alami, kan. prosesnya alami, terus emang nggak dimacem-macemin, emang dari alam semua. Tapi gitu. kalau mau coba berarti ada di Majatambi ada nggak? Menu itu belum? Belum. Kita pelan-pelan lagi R&D untuk takaran. Karena kan sebenarnya kalau baram sendiri tuh udah masuk alkohol sebenarnya. Cuman alkoholnya kan tergantung lamanya penyimpanan. Dia bisa lebih tinggi. Fermentasi Iya, berarti ya? tergantung fermentasinya. Makanya masih menunggu itu untuk izin juga. Betul, karena yang penting itu adalah minum baramnya tadi itu nggak Bertanggung mungkin jawab. kebablasan Iya, juga kalau iya. di resto karena dia menyuguhkan rasa dan cita Yes. rasa. Beda kalau cuma buat minum doang. Betul. Tapi jadi ini kan ada teman-teman juga yang berkolaborasi ya. Artinya itu sama-sama mengenal baru banget. Yes, mereka juga Belajar gitu. Nah ini tuh apa yang mereka bawa dari Kalimantan Tengah untuk kayaknya menarik nih, Yer. Bisa Iya, bahan-bahan kita mereka bawa Oh pulang. gitu. Oh, dibawa Chef pulang. Philip langsung buat di Jakarta dengan yang kita ajarkan dan dia mau mengkolaborasikannya dengan Thai style. Oh, oke. Jadi dibikin fusion. Oke. Masakan bahan bahan-bahan dari dan Kalimantan. bahan Kalimantan Tengah dijadikan fusion ala Thai. Sebenarnya orang ketika menikmati makanan dari daerah Kalimantan Tengah gitu, mereka tuh pengen menikmati rasanya kah, suguhannya, atau apa yang di dalamnya ini nih yang bikin kok ini tuh harus dinikmatin gitu? Sebenarnya kalau zaman sekarang itu kita jual cerita. Oh. Ketika kita tahu cerita, kita semakin penasaran. Iya, iya, Makanya kenapa storytelling yang kami
jual dari kemarin, bagaimana kami proses sampai menuju ke acara, bagaimana kami proses untuk ekspedisi sebelum mereka datang ke sini untuk masak, itu supaya mereka juga tahu tentang bahan ini tuh dari mana, kegunaan bahan ini tuh apa. Karena kemarin kami banyak bercengkrama dengan anak-anak desa, orang-orang desa yang membantu menjadi guide kita, jadi menjelaskan yang kita tidak tahu. Ada lagi daun, mungkin di video ada di video-video sebelumnya yang dari Gastronusa itu ada menjelaskan bahwa ada daun yang bisa menangkal makhluk halus. Serius? Yes, membantu ibu hamil ketika pendarahan berlebihan, minum akarnya. Itu banyak banget hasil hutan yang dari akar-akar itu yang khasiatnya tuh sangat-sangat bagus. Yang mungkin anak-anak sekarang udah nggak tahu. Nah, salah satu visi misiku untuk Kalimantan Tengah itu supaya anak-anak muda ini tidak lupa, tidak lupa dengan daerahnya. Karena terkadang mereka malu. Jadi Jangan kebawa perasaan ya, Ri. Jadi emosional karena kadang kita malu lebih ke mengakui tempat orang, tempat kita tidak peduli. Karena sekarang ini lebih banyak orang makanan pun yang dari luar. Iya, betul. Kenapa makanan yang punya kita tuh kita nggak buat lebih terkenal lagi? Tidak hanya dimasak, Iya. tapi Selama ini kan orang datang ke Kalimantan Tengah itu hanya untuk ngelihat orang hutan, Betul. hutan. Padahal kita nih punya kaya sekali kuliner. Aku sendiri besar di Kota Kasongan. Dan aku sempat tinggal sama nenekku tuh di Desa Pendahara. Dan di Pendahara tuh aku belajar untuk mandiri, pulang sekolah, cuci baju, sebelum berangkat ngelap dulu rumah besar tuh kan kayu dan harus pakai solar. Ngelap dulu, terus kalau mau jajan meruntih uwe. iya, Itu aku kerjakan semua. kerja rotan dulu. Iya, ngebersihin rotan supaya dapat jajan banyak karena uang. Nah, aku nih sebenarnya sampai terjun ke dunia kuliner pun karena butuh uang. Tapi akhirnya memang setelah aku flashback lagi, ternyata keluarga aku tuh memang dari dulu ya memang pengusaha makanan. Kita ambil kotakan juga, aku sering bantu tante-tanteku untuk ngotakin makanan, snack yang kayak gitu-gitu. Jadi memang udah dari kecil sebenarnya panggilan itu tuh baru sekarang kelihatan. Karena selama ini orang taunya aku penyanyi, aku fotografer, suka jalan. Tapi makanan tuh belum terperhatikan orang lain ya. Sangat tidak diperhatikan. Makanya kenapa Bisa sebut sangat tidak diperhatikan berarti emang bener-bener kayak makan tuh ya udah makan ya aja. udah makan. Gitu. Padahal makanan Kalimantan Tengah tuh sangat kaya. Yang jarang dan kamu belum tentu bisa dapat di kota lain. Iya. Oke. Karena di sini tuh harus ke sini. Ini tuh menarik karena diskusi Yeri adalah ketika kita bicara tentang wisata atau juga tentang budaya di Kalimantan Tengah. Pertanyaan pertama, makanan khas Kalimantan Tengah Apa ya gitu. itu banyak yang diam, Yer. Banyak banget yang diam. Bingung kita mau jawab apa Karena kan? aku sedihnya orang kesini yang dikasih makanan Banjar, Iya. Iya, betul. bukan makanan Dayaknya. Mungkin secinta itu mungkin orang lihat aku, cuman memang itu adalah kerinduanku selama ini. Bahwa kenapa kita nih yang punya tempat, tapi makanan orang lain yang dilihat. Kita juga makan. Yes. Tapi ketika kita menyuguhkan otentik, Iya. kita juga harus punya dong. Ini no offense ya, bukan masalah kita nggak pro Banjar atau Jawa Iya, gitu, iya, iya. enggak. Tapi aku pengen orang kita lebih lagi mencintai daerahnya, lebih lagi mencintai kulinernya, supaya kuliner ini tuh bisa dilihat di nasional maupun mancanegara. Karena memang goalsku di Resto Majatambi ini nanti, kita di sini kan punya banyak wisatawan asing. Iya, betul. Nah, tempat ini nanti bisa menjadi gate untuk mereka bisa menikmati tempat yang lebih nyaman, yang lebih baik, tampilan makanannya juga bervariasi, nggak cuma Dayak tapi juga ada Dayak versi westernnya. Makanya aku tuh pengen makanan Dayak tuh di-elevate lagi supaya lebih cantik. Tampilannya nggak cuma tulang dengan kepala, Iya, Nggak iya, cuma orang ikan di betul-betul. piring Iya. gitu ya. Nggak cuma bentuk ikan satu sebesar itu, karena nggak semua orang Sanggup ya. sanggup melihat dan menarik. Nah, kita tuh bagaimana caranya mengemas makanan itu supaya cantik seperti makanan orang lain. Iya, Oke. betul. Sayang soalnya, sayang sekali.
karena nggak banyak orang tahu. Seperti Tekan Parai tadi mungkin kalian juga baru pertama dengar. Iya kan? betul sekali, Iya. aku baru tahu, baru tahu. Karena banyak sebenarnya di kampung kayak kupu. Nah aku mau kupu nih balik lagi. Karena dulu waktu aku kecil di Desa Pendara, aku membuat makanan ini tuh jadi cemilan karena diajarkan nenek juga Kupu- kan. kupu itu apa sih? Kupu tuh dari singkong, dia kayak tiwul. Kalau tiwul pakai gula merah. Iya. Nah kalau ini nih plain. Kelapa. Dia Dari plain. singkong. Aslinya dari singkong, difermentasi kayak 3 hari sampai Tape. seminggu. Enggak. Jadi dia mentah. Heeh. Direndam di air, memang benar-benar dibusukin, direndam di air, difermentasi sampai seminggu. Setelah itu diperas, airnya dibuang. Nah, sisa Ampasnya, singkong ampas ini dijemur. Dan setelah dijemur baru dijadiin tepung, entah jadi tepung atau itu bisa langsung dikukus. Jadi dia punya wangi yang khas, Khas wangi singkong. fermentasi, fermentasi. Kayak ada bau-bau singkong, kayak ada bau-bau tape singkongnya tape, berarti ya. iya, kayak tape-tape juga. Bisa ngalahin nggak sih apa mango apa ya? Mega Thailand? sticky rice. Iya itu. Iya, rice. bisa jadi Saingan karena ya? dia sticky kan. Oke. Jadi ketan sama singkong nih sama hampir-hampir mirip teksturnya. Cuman lebih melekat lagi si ketan kan. Nah, itu tuh bisa jadi option. Makanya aku di Resto Majatambi aku memberikan option pengganti nasi. Nasi, kupu, singkong, ubi. Karena aku mau mengurangi goreng-gorengnya sebenarnya. Iya, betul, Karena kebanyakan customer di Resto Majatambi. Resto Majatambi ini kan sebelumnya itu adalah Resto Kopi Tambi. Betul. Nah, customer-customernya ini menengah ke atas dan juga lumayan berumur. iya. Jadi aku mau Selektif menyediakan dengan makanan juga yes. kebetulan. Jadi mau menyediakan option yang jika tidak mau makan nasi malam, karena kan sementara kita buka dari sore ke malam. Bisa ganti dengan singkong. Yang karbonnya lebih rendah daripada nasi. Ini Yani menemukan ini sebagai bagian masa lalu yang dibawa untuk cerita sekarang? Iya. Atau seperti apa? Iya. Aku Dan mengingat- nanti kita cerita lagi habis ini ya. Tahan dulu. Kita dengerin dulu nih. Seru banget ini masalahnya hari ini. Iya. Kita mau ketemu sama Cia sama David dulu ya. Kita ngopi dulu ya. Ngopi hello. Oke. Menyanyi menyampaikan wujud tinggi takkan izin kau pakai mengamang bahagia lewu maju kesana meningkat. Adalah kuang meraup amas, lanting sedot mengarang paras, imbabah hewan lepatan lempas, metu karayap galaba uras. Elalaya elalaya, membangun bahagia lewu, senang banget ketika himan, bahu himbah jerih haga. Elalaya elalaya, membangun bahagia lewu, senang banget ketika himan, bahu himbah jerih haga. Aku menyanyi menyampaikan wujud, meninting ita akan ijek apakah akan membangun
Sekali lagi di Ngopi Helu tentunya. Dan kita akan lanjut lagi ngobrol sama Yeri tentang kita akan mengulik tentang bumbu-bumbu dan juga bahan-bahan masakan dari Kalimantan Tengah. Oke, tadi kita bicara soal bagaimana tunjuk langit salah satu dari rempah yang ternyata itu tuh ada dan juga digunakan, tapi itu baru kita ketahuin ya. Iya, kita yang baru tahu. Kita yang baru tahu. Iya, Nah, kita yang baru kita tahu. kembali ke Yeri. Yer, tadi ini kan ternyata ya, kita bicara masalah kupu tadi kan. Itu adalah cerita masa lalu Yeri tentang makanan yang dibuat oleh keluarga dan mau diangkat sekarang. Ini kan berarti kamu sedang bercerita lagi masa kecil kamu Iya. untuk teman-teman para penikmat kuliner. Nah, ini basicnya apa sih, dasarnya apa sih akhirnya kamu tuh bener-bener concern banget sampai kesini banget gitu? Masih ada lagi nggak mau diangkat di antara semua-semuanya? Kalau aku sendiri, aku mau ngembangin ekowisata. Oke. Dan ini nih dari obrolanku sama teman-temanku yang di sekitarku, Kak Yowan, Kak Dini yang punya Huma Inai, yang Huma Betang itu, Iya. yang sekarang kita lagi develop untuk jadi guest host dan juga bisa dijadikan venue untuk Event gathering, ya? buat event, intimate wedding Iya. atau pre-wed. Jadi dapurnya tuh terpisah dari bangunan. Nah, Oke. kami tuh mulai dari dapur itu sambil bercerita, ngebahas tentang makanan. Awalnya aku tuh pengen ngedevelop di situ, Kak. Jadi weekend kami tuh rencananya mau spesial masak untuk orang datang makan di tempat kami di Open dapur kitchen itu. gitu ya, di Open weekend. kitchen di weekend. Rencananya tuh awalnya begitu. Tapi setelah resto ini, jadi aku tuh ceritanya, aku adalah manajer di Resto Kupitambi selama 1 tahun terakhir. Oke. Dari Maret 2024 sampai April 2024. 2025, sorry. Jadi 1 tahun. Nah, bosku terkait tempat itu diperpanjang dan memang ada banyak yang Pertimbangan perlu ya? diperbaiki Iya, betul. dari tempat itu. Bosku memutuskan untuk tidak melanjutkan karena yang punya tempat minta langsung sewa 2 tahun. Oke. Karena itu lumayan berat ya untuk sewa 2 tahun, lalu tempat itu butuh banyak Maintenance rombak ya. maintenance karena itu bangunan lama. Iya. Jadi bosku memutuskan untuk tidak melanjutkan karena juga anaknya tidak ada yang bisa standby untuk membantu memonitor resto itu. Oke. Walaupun aku manajer ya tetap harus butuh 1 orang yang memang dari owner kan untuk memantau. Selama ini 1 tahun itu kita online. Jadi laporan keuangan tuh tiap hari sistemnya online. Jadi tetap dicek uang masuk yang itu yang masuk ke rekening sama uang cash yang aku pegang. Jadi harus sama nih tanggung jawab memang di situ dan udah berjalan baik sebenarnya, hanya memang dapur nih masalah yang paling esensial. Iya, iya. Iya. Karena kalau equipmentnya tidak siap, ini kan kelasnya resto, bukan kafe. Aku udah ngelis ke bos, ini peralatan yang kita perlukan supaya menghemat waktu. Ketika customer datang blek 20 orang, 30 orang, kita siap. Kalau dengan tungku yang biasa, itu kita akan lama karena ngegoreng di situ. Semua kepake. Akhirnya kalau kita mau cepat ngikutin orderan nggak bisa. Oke. Kita harus punya equipment yang siap dulu. Wok sendiri, fryer sendiri, burner sendiri untuk ngegrill sendiri. Harusnya begitu idealnya. Kalau untuk resto, karena kita menyediakan banyak menu. Iya. Kecuali rumah makan yang udah Iya, udah udah. jelas nih nasi goreng. Heeh. Nasi goreng aja sama lalapan cuma 2. Nah, sedangkan kita kan dari Indonesian, Asian sampai Western. Menunya tuh beda-beda Kebutuhan penanganannya. Iya, kebutuhan peralatannya juga berbeda. Itu tidak dipenuhi, jadi agak PR di customer. Aku kan menghadapi customer ya, aku Iya. manajer, jadi otomatis aku yang menerima komplain customer, masukan customer tuh aku yang menerima. Iya, iya, Nah, dari komplain customer, aku ngasih input ke mereka bahwa ini bos yang perlu kita perhatikan gitu. Tapi nyatanya sampai 1 tahun tidak dipenuhi. Ya aku PR, sehebat-hebat apapun orang di dapur, waktu itu tuh sangat menentukan. Iya. Dan customer akan malas datang ketika mereka menunggu makanan ini lama. Iya. Oke. Jadi PR-nya tuh di situ, sehingga sales yang awalnya 3 bulan, aku janjikan kan 3 bulan, aku akan naikin sales dari 20 juta sampai 50 juta per bulan. Itu aku udah naik di 3 bulan pertama. Tapi karena waktu dan peralatan tidak memadai itu, akhirnya customer pelan-pelan hilang lagi. Iya, betul. Oke. Aku lumayan PR berjuang. banget ya? Dari awal aku ngerenov tuh itu parah. Tempat itu sangat parah. Aku yang jadi mandor. Aku yang jadi konsultan untuk ngurus RAB renovasi. Iya. Semuanya aku. Manajer Palu Gada.
Harus Apa lu seperti itu mau emang. gua Yes. ada ya? Oke. Iya. Harus seperti itu memang. Tapi sebenarnya kan kalau aku ngitung-ngitung dengan jasa aku, manajer ya memanage saja, Iya, memanage. bukan menjadi Konsultan dan juga dekorator. dan mandor juga. Dan aku yang mikirin gimana desain untuk ngerapiin, kira-kira ini diperbaikin apa. Itu semua aku. Bos cuman tahu kasih dana, dengan persetujuan bos baru kita kerjakan. Ini BTW kita ketika bicara makanan gitu kan banyak nih kita menemukan situasi atau vibes ya bahasanya gitu. Makanan daerah itu menikmatinya secara daerah. Maksudnya visualnya, tampilannya, Tampilannya. asli pinggiran Kalau gitu. di Resto Nah, Majatambi kalau di sendiri, gimana? Kalau di Resto Majatambi sendiri, aku mau menjaga karena bangunan ini sebenarnya udah bagus. Plafon kita tuh udah plywood yang jadul tapi yang mahal, Cakep ya. yang bagus gitu. Jadi aku tidak merubah. Jadi kami mendesain yang sekarang itu menyatu dengan konsep bangunan lama. Jadi bangunan lamanya tuh lebih ke vintage, vintage klasik. Sesuai seperti rumah Tambi zaman dulu ya nggak sih? Yes, Iya. seperti rumah nenek. Makanya kami mau membangun rumah itu senyaman mungkin yang kita ngerasa kayak kita pulang kampung. Iya. Tapi tetap asri dan cantik gitu. Tetap bisa relevan sama zaman sekarang. Karena kan zaman sekarang tuh semuanya harus estetik Iya, ya. Estetik yang Karena pertama. semua akan jadi konten. Iya. Nah, makanya sudut-sudut di Majatambi itu lumayan estetik. Estetiknya tapi tradisional ya? Yes, tradisional modern. Tradisional Tradisional modern. Jadi konsepnya berubah jauh dari yang resto lama. Sebelumnya, Yes. oke. Jadi ruang private awalnya yang di depan bar itu aku bikin mini gallery. Jadi di kasir kamu bisa ngelihat produk-produk UMKM yang udah aku kurasi, yang sesuai dengan Style ya. styleku juga, yang aku lihat punya kualitas yang sama visi misinya juga. Jadi aku menyediakan ruang itu untuk UMKM yang aku kurasi ini mendisplay barangnya dengan berbagi persenan aja. Mereka tidak menyewa, tapi dari hasil penjualan mereka memberikan aku mungkin dari 5% sampai 10% gitu. Oke. Berarti ini nggak cuma tentang menyuguhkan makanan, tapi juga tentang bagaimana Kalimantan Tengah tuh ada nih perwakilan item-itemnya. Di satu gitu. tempat aku akan menyediakan one stop hub gitu. Iya. Jadi di situ kamu bisa ada working space juga di tengah, ruang tengah aku bikin jadi working space, jadi anak-anak yang mau nugas, karena kan kita di depan Kampus gerbang ya. Unpar ya. Oke. Jadi anak-anak yang mau nugas tuh bisa nyaman dengan AC. Iya. Lalu aku membuat etalase kue tradisional. Karena Apa memang sih kue tradisional yang ada? Yeri penasaran. dari aku kecil di Kasongan itu hampir tiap hari tanteku, datuku, nenekku tuh membuat cemilan, yaitu Apa itu? kue-kue itu. Jadi ada kakicak dari tepung. Kaki cak ya Kanji. tahu. Yang warna Kalau hijau ya. umumnya, kalau umumnya Banjar punya itu kakicaknya dari tepung ketan kan. Tepung ketan, iya. Yes. Kalau yang di Kasongan di daerahku itu mereka buat dari tepung kupu tadi. Oh. Kupu tadi Dia kan dari teksturnya kayak tiwul ya. Iya. Aslinya tuh kayak Iya. tiwul, tapi kalau ditumbuk halus Jadi jadi tepung. tepung. Dari tepung mokaf namanya. Iya, tepung mokaf kalau Dan sekarang. itu mahal. Nah, zaman dulu dibikin kayak gitu. Dari tepung mokaf direbus, dicampur sama gula merah, inti gula merah, nah dimakan. Jadi aku tuh memang kayak jajanan tuh dari kecil, makanan enak, Kan? jajanan Cerita enak. masa kecilnya Yes, dibuka, memang kan? semua ini tuh akhirnya tertuang kembali karena setelah aku mengingat-ingat lagi bahwa ternyata passionku di masak ini tuh karena Masa Dari kecilmu masa kecilku ini. makan makanan enak, Yes. iya nggak sih? Makanya aku bikin usahaku tuh awalnya Chan, karena aku pengen makan jajanan pasar. Awalnya cuma mau buat mau beli. Mau buat diri mau sendiri. beli tapi nggak ada yang buat, nggak ada yang jual. Maunya Di- sesuai dengan kemauan Yes, dia ini ya. mau yang sesuai standar kita juga, Iya. yang rasa kita enak gitu. Jadi akhirnya aku ngulik membuat bubur sumsum. Awalnya Iya, tuh itu. Setelah bubur sumsum, aku buat cenil singkong. Oke. Cenil singkong, tapi akhirnya aku bikin berbagai rasa. Waktu itu hype-nya red velvet, taro, green tea, Iya, 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 pandan, ori. Iya. Nah, aku bikin 5 rasa ini sehingga tampilan warna cenilku Beda-beda tuh ya, cantik. warna-warni, iya. Cantik, bukan pewarna kesumba betul. yang ngejreng banget gitu, Iya, enggak. iya. Tapi dia naik kelasnya karena aku kasih Warna alami. dan warna Dari yang lagi bahannya hype. ya? Oh iya iya. Yang iya. lagi hype waktu itu, minuman-minuman boba yang waktu itu kan lagi trennya kayak gitu. Kue cubit, Iya. zamannya Iga buat. Betul, betul. Itu dari gara-gara Iga jual di sini, akhirnya aku buat di Kasongan. Karena di Kasongan nggak ada. Aku coba buat dengan rasa-rasa yang ada itu, coklat,
red velvet, green tea. Aku coba buat di sana, habis dari sana aku move ke Palangka lagi. Jadi aku memulai usaha makananku tuh sebenarnya dari Kasongan. Oke. Karena aku tidak diperbolehkan ke sini. Waktu itu pacaran, nih aku curcol sedikit. Iya, oke. Ya pacaran yang bodoh-bodoh Agak menurutku strict Red ya. flag ya, red flag Iya, ya. red flag banget. Heeh. Dia melarang aku untuk berkegiatan di Palangka. Aku harus pulang ke Kasongan. Kalau nggak ada dia, aku nggak boleh ke sini. Wah, Akhirnya terakhir aku ikut kegiatan tuh Pesparawi Nasional di Ambon. Setelah itu aku tidak pernah ikut apa-apa lagi. oke. Baru akhirnya. Vakum. Mm-mm. Karena aku terbiasa memegang uang, aku nyanyi, aku fotografer, aku ikut kegiatan paduan suara dan segala macam, aku biasa dapat uang kan. Iya. Nah tiba-tiba aku nggak pegang uang sama sekali, aku bingung. Aku harus gimana lagi? Stres, karena kebiasaan pegang uang. Akhirnya aku mulai jualan lewat BBM waktu itu. Online ya. Online. Jadi status BBM aku tuh memang punya kebiasaan untuk marketing. Iya, iya, iya. Nah, jadi aku tuh tiap kali apa yang aku post itu orang pasti ngiler. Iya, Entah iya. makananku, aku Betul, plating cantik. betul Nah, banget. buah dari hasil aku pernah jadi fotografer, akhirnya aku bisa menata makananku nih supaya terlihat menarik. Iya. Oke. Fotonya bagus. Yes. tampil. Nge-brand, jadi gini ya, kemampuan memasak, Iya. kena, kemampuan marketing, foto untuk displaying, oke. Yes, dan storytelling. Oh, oke. Nah, tiga itu. Tiga itu yang aku jual Iya, iya. di Yesel Kitchen. Aha. Awalnya tuh mulai dari Yesel Snack, karena cuman snack doang. Mulai dari Yesel Food, Iya. karena ada food. Iya. Akhirnya jadi Yesel Kitchen karena zaman-zaman itu tuh semuanya kitchen Iya. semua. Jadi semuanya tuh jadi berubah dari Yesel Snack sampai Yesel Kitchen. Jadi di Yesel Kitchen tuh menyediakan dari snack, food, dan dessert. Iya. Oke. Jadi semuanya aku jual. Nah, kue-kue tradisional ini, terutama kue pare, sebenarnya kue pare, Hmm. wadai paria kalau bahasa sini Iya, itu iya. wadai paria. Sebenarnya kamu itu tahu? kan Tahu yang hijau, yang yang kayak hijau pare. dalamnya Yang lentik kelapa. kelapa, yang atasnya atasnya ada lalaan. iya. Iya. Nah, kalau di pasar kan sekarang tuh udah nggak pernah kita dapatin lalaan yang asli. Iya. Itu Tapi lalaan mereka apa sih? pakai fla santan. Iya. Oh iya, iya. Aslinya itu harusnya lalaan yang Lalaan untuk kayak lemak-lemak. iya, dari lemak Lemak minyak santan. kelapa, Iya, beneran. lemak santan. Harusnya tuh kayak gitu aslinya. Dan kue ini sebenarnya tuh asalnya dari Kalsel. Hanya versi yang punya Datu kue ini itu yang paling otentik menurutku. Karena di Kalsel pun sekarang tidak ada yang membuatnya seotentik itu. Lalaan tuh susah banget sekarang. Iya. Karena lama. Karena jadi lama. harus ini, Prosesnya Prosesnya lama. lama, harga santan sekarang sangat menggila, naik sekali. Jadi aku menjual makanan itu ya menyesuaikan dengan harga sekarang. Bahan dasar ya. Oke. Supaya kita tidak rugi. Karena yang membuat orang malas sebenarnya membuat otentik itu bahannya mahal, Iya. waktunya juga Nanti ketika lumayan. dijual kemahalan juga nggak laku gitu ya. Tapi sebenarnya gini, aku setuju sama Yeri kalau dibilang bahwa makanan enak itu juga ada cerita masa lalu, ada cerita di dalamnya. Nah, kalau kita bisa menikmati makanan yang emang bener-bener otentik, harga tuh nggak akan jadi masalah. Kecuali Dan- kamu mau coba-cobaan. Dan rasa. Iya. Nah, yang aku jaga sampai sekarang itu adalah kualitas bahan dan rasa. Karena kualitas bahan itu sangat mempengaruhi rasa makanan. Iya, iya. Jadi kamu, harus kamu, pintar. kamu percaya nggak sih kalau Maya, saya sanggup berapa aja deh, saya mau menikmati rasa. Karena aku nih juga menempatkan diriku sebagai customer. Oke. Karena selama ini aku jalan, aku mencoba makanan orang, aku akan bayar berapapun kalau Asal makanan enak. itu worth it. Iya. Kita kan akan kecewa ketika kita sudah bayar mahal, tapi makanannya B tidak aja sesuai. gitu ya. Kan gitu. Betul, betul. Makanya itu juga yang aku mau tekankan ke UMKM, teman-teman UMKM, bahwa kita tuh nggak apa-apa jual lebih mahal kalau memang harga bahannya tuh mahal. Dan Jadi kita jangan bisa- pernah takut. Bisa memberikan rasa yang bagus dan enak Yes, juga gitu. jangan pernah takut memberikan harga yang sesuai dengan kualitas makanan dan rasa makananmu. Karena aku yang dari awal kalau bisa diperhatikan, yang jualan berani dengan harga itu online. Online dengan harga segitu. Karena lumayan premium kalau punya aku tuh bahasaku tuh ya premium semua. Kenapa Tapi sih nggak tempat pernah Yeri? sepi jualan Yari itu. Karena rasa. Iya. Ya tadi kan. Meskipun mau dibilang mahal pun dia tetap listnya. Dan aku jual storytelling dari awal. Betul. Dari aku beli bahan, dari aku proses sampai aku makan. Makanya orang ngiler tuh setelah aku makan baru orang order. Besoknya tuh langsung membludak. Nah sekarang tuh aku nggak punya banyak waktu untuk memberikan edukasi itu lagi. Kalau dulu 2019 saat COVID, sebelum COVID Iya, iya, itu iya. aku bener-bener naik banget. Karena aku membantu UMKM juga untuk kurasi. Jadi mereka mau endorse aku,
aku nggak terima uang karena aku mau kurasi makanannya. Aku nggak akan posting ketika makanan mereka tidak sesuai dengan yang aku rasa. Iya, iya. Misalkan rasanya belum pas atau teksturnya masih keras, aku akan kasih masukan. Aku tidak posting, aku izin tidak posting, aku bilang, kenapa aku tidak menerima uang? Karena itu, tujuanku adalah mengedukasi mereka bahwa jangan asal ikut berusaha aja, Iya. tapi kita harus ngulik. Karena kita nih menjual makanan, orang makan. Kita kan mau orang juga bahagia makan makanan kita. Nah, Kita sebagai pembuat makanan punya tanggung jawab rasa. itu, ya nggak sih? itu. Tapi nggak semua berconcern ke situ. Nah, itu yang aku pengen tekankan ke anak-anak, teman-teman UMKM, bahwa jangan memelas diri bahwa kita nih UMKM. Enggak, UMKM tuh bisa naik kelas karena UMKM tuh sampai 5M aja tuh masih UMKM. Iya betul. UMKM lo ya? UMKM tuh masih di 5M tuh masih UMKM. Belum UKM, belum mikro besar, belum usaha besar. Oke, Masih UMKM. tapi kalau kita ngeliat begini nih, banyak teman-teman kita juga yang membuka atau berusaha dengan makanan-makanan daerah nih ya. Nah, kamu menemukan nggak teman-teman yang sepaham? Artinya sepaham tuh gini, kita menunjukkan Satu, rasa yang iya, sama, bahan iya. dasar asli, daerah banget tuh menemukan nggak teman-teman? Ada. Keluarga aku kan salah satunya yang punya mahasur. Ah, Nah, tante tuh dia masaknya dadakan. Oke. Jadi fresh. Ketika dipesan baru dimasak. Iya, ya? baru dimasak dan dia Tapi sangat makanan emang enak juga. sangat menjaga kualitas. Oke. Sangat Dan beliau menjaga sangat kualitas. sesederhana itu. Dan Ini serasanya jualannya di rumah itu. ya? Beneran. Jualannya di rumah kan? Di Di rumah, depan di rumah Iya, di ya, teras- depan di rumah, depan di teras rumah. rumah. Makanya aku bilang kenapa aku membedakan karena ini resto, beda dengan warung atau rumah makan. Betul. Konsepnya saja sudah berbeda, dari nama sudah berbeda. Jadi memang harus disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, punya kelasnya masing-masing. Jadi no offense gitu. Ketika kita bersaing masalah makanan, ini kelasnya akan berbeda dari cara tampilan, dari Oke. platingnya, dari prosesnya. Mungkin akan sama prosesnya memasaknya, tapi kan cara menampilkannya berbeda. Betul. Nah, kenapa dia punya nilai plus ya karena tampilannya tadi. Oke. Makanya aku berani menaruh harga pun karena dari packaging kalian bisa nilai sendiri kalau aku nge-pack makananku tuh aku nggak pernah mau packaging yang murah. Oke. Aku akan sesuaikan orang membeli harga segini ya pasti packagingnya juga harus diperhatikan. Entah cuman plastik untuk take away atau kotak untuk packing untuk take away-nya itu harus diperhatikan semua. Tapi Yeri, kalau kita bicara masalah, aku balik lagi ke makanan-makanan daerah lagi ya. Jadi kan ada beberapa item tadi kayak tunjuk langit, itu kita punya kandasarai. Itu kamu bikin nggak sih cerita kayak papan tampilan gitu? Ada foto, ada describing gitu? Di sosial media sementara, karena kan aku ini berproses ya. Ini sudah terlalu banyak pengeluaran di awal, Oh, jadi aku oke. harus berproses untuk nanti aku akan simpan di dinding. Jadi kayak galeri, Iya, galeri. cerita Jadi makanan orang gitu. bisa cerita, Bisa tahu. baca tentang Yes. history makanannya ya. Aku juga berharap nanti mungkin bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membuat satu buku untuk mengulik dan mendokumentasikan bahan-bahan makanan Dayak, entah itu rempahnya juga, masakannya, resepnya. bahkan resep. Iya, Nah. itu. Goalsku tuh nanti akan ke situ. Semoga bisa. Semoga ya. bisa. Tapi Aku terbuka untuk siapapun yang mau teman-teman. mensupport Iya, ya. Berkolaborasi teman-teman. ya. Karena aku juga tergabung di Indonesian Chef Association Kalimantan Tengah. Jadi aku berharap dari pelaku-pelaku bisnis yang ada di sini, chef-chef yang ada juga, kita bisa bersinergi untuk melestarikan makanan rempah Kalimantan Tengah dan makanan Kalimantan Tengah. Sebenarnya rindu mengenai makanan daerah itu. Kita tapi- cuma taunya kayak kandasarai, betul. Yang umum. patin goreng, Yes, gitu-gitu. juhu itu ya. Juhu singka, gitu, Tapi aku penasaran kemarin kan juga ada Magdalena datang ya ke sini ya, bareng sama Yeri juga jalan-jalan. Gimana sih menurut mereka ketika ngelihat apa yang ada di sini dengan rempah-rempah diajak naik apa getek ya? Getek Nah, dan diajak naik kelotok. itu. Kemudian kemarin juga kan nyobain makanan Dayak ya. Apa aja yang mereka suka? Mereka mes Menu-menunya. dan rata-rata mereka suka sekali. Mereka kaget ya? Iya, kemarin kan aku bawa ke rumah makan Samba. Oke. Dari rumah makan Samba tuh kan dia yang versi warteg yang banyak Iya, kan. betul. Nah, jadi mereka bisa coba semua masakan di situ. Jadi mereka sangat-sangat pengen membawa, pulang pun mereka membawa bahan-bahan itu dan membuatnya di Jakarta. Makanan yang paling mereka suka kemarin selama ada Lais. di sini. Lais. Lais apa bakal Lais Iya, bakar? terus ikan jelawat, ternyata jelawat nih walaupun bertulang semanis Iya, itu. iya, iya. Iya, kalau asli sungai itu enak.
tanpa makanan Karena macam-macam ya. ikan kita susah didapat di Jakarta, susah banget. Susah banget, beda Nah, rasanya. aku di Beda-beda. resto, aku usahakan ikannya semuanya sungai. Aku nggak mau yang pakai pelet. Oh, oke. Yang pakai keramba aku nggak. Karena memang aku menjaga rasa dagingnya tuh berbeda. Dia lebih berotot, Iya, lebih betul. lebih Tebal ya. tebal, lebih Lebih manis. juicy ya Yes, bahasanya. juicy juga. Siapa namanya? Yeri, sampai lupa nih. Siapa nih? Yeri Stevina Luhari. Harapan kamu terhadap Majatambi untuk masyarakat Kalimantan Tengah dan yang datang? Aku berharap Resto Majatambi ini bisa jadi gate untuk mereka mengenal Kalimantan Tengah melalui kuliner, Rasa ya. ya rasa. Dan aku akan membuka tour juga Kak. Jadi lewat aku bisa kalau mau trip lihat orang utan yang paling dekat adalah di mana? Di Tangkiling, di Pulau Kaja. Lalu ada di Sebangau. Kalau mau yang trip jauh, aku akan terbuka untuk itu, untuk membantu juga lewat tempatku ini orang bisa dapat satu tempat yang One stop langsung living one ya? stop ya. Jadi semua kamu bisa dapat info tentang guest house. Karena aku akan merekomendasikan guest house yang kayak Bukit Raya Guest House, Huma Inai, yang memang eco living, Oke. yang memang Yang sesuai banget ya, sama teman yang- satu iya, gengnya. satu Satu linear frekuensi, ya, ya, ya. yang satu frekuensi. Karena kayak di Ruangan Sari, terus Kedai Ita, nanti aku kan pasti akan membawa ke tempat teman-temanku itu. Oke. Membantu saling bersinergi. Makanya aku bilang sekarang tuh zamannya kita bersinergi, berkolaborasi. Bukan bersaing Bukan ya? bersaing dengan cara yang salah. Dengan menjatuhkan satu sama lain. Nggak lagi zamannya sekarang. Kalau kita mau naik, kita naik sama-sama. Karena ketika kita baik, kita membantu orang, ya kita pasti akan naik juga. Nggak usah takut. Tersaingi ya. Tersaing itu nggak usah, nggak perlu bersaing yang nggak penting. Akhirnya kan kita tidak damai. Kita mau menjalani usaha ini baik dengan semua orang. Oke. Karena Jadi- kita kalau bersaing fokusnya pada orang lain bukan diri kita ya. Yes, akhirnya kan merusak diri kita. Betul sekali. Oke, Oke. terima kasih banyak Yeri. Jadi terima kasih banyak untuk obrolannya hari ini. Iya, Terima nanti- kasih sudah mengajak ngobrol di Ngopi Saya, Helu. iya, saya nggak dengar kabar Ngopi Helu bakal syuting di Majatambi. Itu Bisa, aja. gas. Bisa ya, gas Gas, langsung ya. Nggak gas. tahu jadi kabar sponsor. dari mana ya, yang penting kita ke sana ya. Gracia dan Depi Tembang. Nanti kita Gas harus siap coba menjadi juga. sponsor. Nanti kita tempat. nyanyi di sana ya. Iya, keren banget. Terima kasih banyak Terima semua kasih yang ya. Terima kasih sudah sudah menyaksikan kami hari ini tentunya. Betul. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dan Jumpa lagi nanti. kita jangan lupa untuk berjumpa juga di Majatambi karena menikmati rasa dari Kalimantan Tengah tuh ada di sana ya. Saya Cacan. Ketemu lagi di episode lainnya sama Yarina. Bye-bye. Bye-bye. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu.
yang ngopi-ngopi hello. Ngopi-ngopi hello. Yang ngopi-ngopi hello.